Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini sudah ada sebuah gamepad yang gamepad ini atau joystick ini juga saya sudah pernah bagikan untuk videonya. Saya pernah ulas tentang gamepad atau joystick PS4 ini. Dan pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang gamepad atau joystick ini, tapi pada video kali ini akan saya buatkan untuk stand joystick PS4 ini agar lebih menarik saja, karena kalau ditaruh gini saja kan terlihat kurang menarik. Tapi kalau dengan stand membuat sticknya itu atau gamepadnya ini berdiri, jadi akan lebih menarik saat tidak kita gunakan untuk bermain game, dapat digunakan sebagai pajangan. Maka dari itu saya akan membuat untuk stand untuk joystick PS4 ini. Dan untuk pembuatan standnya itu nanti saya akan menggunakan bahan akrilik. Nah, akrilik yang saya miliki ini punya ketebalan 2 mm. Nah, karena yang saya miliki adalah bahannya untuk akriliknya dengan ketebalan 2 mm, nanti akan saya buat double saja biar lebih tebal. Jadi ketebalannya nanti kurang lebih 4 mm untuk stand dari joystick ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur untuk joysticknya sendiri. Jadi nanti bentuk standnya kurang lebih seperti ini. Saya desain seperti itu, tapi ini kan hanya gambaran. Kalau nanti harus ada variasi, ya kita sesuaikan saja. Yang penting tidak mengurangi dari rigiditas dari standnya nanti itu sendiri. Nah, jadi desainnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti baru kita gambar di komputer. Dan untuk pemotongannya nanti akrilik ini akan saya potong menggunakan mesin laser. Jadi sebelum masuk ke pemotongan, kita buat dulu gambarnya menggunakan software Corel X7. Nah, ini untuk desain akhirnya seperti ini ya. Jadi ini memang sedikit berbeda dengan yang saya lakukan pengukuran pada gamepadnya. Seperti pada sisi bagian ini, kalau tadi saya ukur sekitar 3 cm, ternyata kalau 3 cm itu posisi sticknya dia terlalu rebah. Maka agar posisi sticknya lebih berdiri, ini saya persempit. Jadi seperti itu kalau sedikit berbedanya dengan yang saya ukur pada gamepadnya. Jadi udah saya pakai ukuran ini saja. Dan untuk lembar kerjanya ini memang A3 karena ukuran akrilik yang saya punya itu juga ukuran A3. Jadi agar lebih mudah untuk menyesuaikannya, saya buat ukuran lembar kerja yang sama. Kemudian ini kita perbanyak saja sebanyak 4 buah. Kita jadikan 4 buah, walaupun nanti standnya itu hanya butuh 2 ya, untuk kanan dan kiri, tapi nanti akan saya buat double agar lebih kokoh saja. Jadi untuk ketebalan standnya itu nanti kurang lebih 4 mm. Lalu untuk alasnya itu ya disesuaikan saja. Kalau untuk alasnya disesuaikan saja. Apakah nantinya akan saya sedikit beri variasi. Jadi ini saya buat agak lebar. Tapi nanti saja kalau untuk alasnya. Nah, ini tinggal di ekspor untuk gambarnya. Ini kan sudah jadi. Kurang lebih seperti ini. Tinggal diekspor gambarnya dengan cara klik menu file, terus ekspor. Stem gamepad. Dengan format yang saya gunakan itu BMP. Nah, untuk resolusinya saya buat 250 supaya ukurannya mendekati aslinya. Ya, oke saja, oke saja. Sudah jadi. Kalau untuk desainnya seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan mesin lasernya
Itu softwarenya saya menggunakan Bandbox versi 3.7.99. Bandbox ini adalah software bawaan ketika saya membeli mesin laser. Jadi untuk mesin lasernya seperti ini, untuk tampilan mesin lasernya. Nah, ini software bawaannya itu adalah software Bandbox ini. Bandbox Laser Engraver. Nah, ini tinggal kita hubungkan untuk laptop dan mesin lasernya dengan cara ini. Nah, ini sudah terhubung ya. Lalu kita masukkan untuk gambar yang tadi yang ingin kita cutting. Nah, seperti ini gambarnya. Dengan pengaturannya ini yang saya gunakan. Untuk low light-nya 50, intensity-nya 450, speed-nya 25, time 35, step-nya 1. Kemudian curve mode-nya ini saya buat outline ya, karena nanti kan mau dipotong. Jadi nanti garisnya ke bagian tepi saja. Nah, untuk ini saya pilih curve, outline, curve. Ya, sudah. Sudah, ini mesin lasernya tinggal kita jalankan dengan cara mengeklik tombol play atau tombol yang warna hijau pada software Bandbox ini. Maka mesin laser akan mulai bekerja untuk memotong. Nah, ini tinggal kita tunggu saja sampai proses cuttingnya selesai. Nah, ini setelah jadi potongan-potongan akriliknya dengan menggunakan mesin laser tadi. Dan untuk informasi tambahan, mesin laser yang saya punya itu sebenarnya hanya untuk grafir ya. Tapi pengaturannya ya saya atur-atur sendiri agar bisa untuk memotong akrilik. Walaupun untuk akriliknya tidak terlalu tebal. Ini juga akriliknya hanya 2 mm. Lalu untuk tadi proses pemotongan itu tidak saya tampilkan semuanya, baik pemotongan maupun grafirnya seperti ini, ya karena akan terlalu lama. Karena untuk motong satu aja sebenarnya waktunya sudah cukup lama, sekitar 10-12 menit. Kalau 4 kan ya udah hampir 1 jam gitu. Makanya itu tadi yang saya tampilkan pemotongannya yang hanya 2 buah stand ini ya. Tapi kalau pemotongan yang kurang lebih seperti itu. Kalau grafir ya mirip seperti motong, tapi dia gerakannya lebih cepat. Nah, itu untuk informasi tambahan saja tentang mesin laser yang saya miliki.
Lalu langkah selanjutnya setelah ini jadi potongan-potongannya, nanti ini tinggal saya gabung, saya lem seperti ini dengan lem akrilik, lalu saya letakkan untuk berdiri di sini sehingga joysticknya nanti berdiri seperti ini. Jadi langsung saja ini akan saya lem terlebih dahulu. Ini dia rekan-rekan hasil akhirnya untuk stand joystick atau gamepad PS4 ini. Jadi ini yang saya bilang tadi diberi variasi ya, ini ya, saya beri variasi tulisan Rubber Project. Makanya untuk apa ini alasnya ini dia lebih lebar daripada joysticknya. Dan ini saya beri siku agar berdirinya stand ini dia lebih tegak. Jadi saya beri siku untuk bagian kanan dan kirinya, itu aja. Oh ya, kalau finishing tadi ini saya pernis ya, jadi biar lebih mengkilat aja. Walaupun kalau akrilik itu sudah mengkilat, tapi gampang kena sidik jari. Jadi lebih gampang bekas sidik jari, makanya ini saya pernis. Dan untuk posisi joysticknya itu bisa dua posisi ya. Bisa posisi yang sangat tegak, itu seperti ini. Nah ini sangat tegak posisinya. Jadi kalau mau sedikit rebahan juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih sedikit menghadap ke atas untuk joysticknya. Seperti itu. Nah, itu aja rekan-rekan. Saya rasa cukup demikian. Untuk proses pembuatan stand joystick PS4 ini menggunakan akrilik dengan sistem potong menggunakan mesin laser. Walau seperti tadi yang saya bilang, untuk mesin lasernya sendiri itu sebenarnya hanya mesin laser grafir, tapi pengaturannya saya ubah-ubah agar dapat memotong akrilik 2 mm. Demikian rekan-rekan, semoga video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.